siapkan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, Pak. baik, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Semoga kalian di sana selalu sehat ya. Keluarga kalian sehat, sehingga kalian semua bisa beraktivitas ya. Dan semoga meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kalian masih tetap semangat ya, meskipun kita pembelajarannya melalui daring. Ya, tetap semangat kan? Semangat, Bapak. Semangat. Semangat, Pak. Masih semangat, Pak. Pak Hutar, selamat Pak Hutar. Itu Pak Hutar. Mukhtar ngantuk, Pak. Itu, Pak. Tidur malam. Main game terus, Pak. Itu, Pak. Oke, mungkin mic-nya bisa dihidupkan dulu Pak Mas Mukhtar ya. Nah, yang lainnya semangat semua ya. Semangat, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Anak-anakku, hari ini apa ada yang tidak masuk ya? Masuk semua? Alhamdulillah, Pak. Masuk semua, Semua. Pak. Semua Pak. Iya. Oke, saya langsung absen dari sini ya. Jadi saya langsung absen dari sini. Siapa saja yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk. Oke, alhamdulillah untuk hari ini masuk semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya, dan tentunya semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke, kepada ketua kelas Mas Beni, silakan dipimpin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran dari Pak Fauzan, untuk kesempatan hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita diberi kemudahan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih Mas Beni sudah memimpin doa kita. Baik, langsung saja saya presentasikan pertemuan kita kali ini. Sudah tampil? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah. Baik. Mata pelajarannya komputer dan jaringan dasar ya. Materi yang kita pelajari yaitu muncul ya presentasinya. Iya, Pak. Muncul, Pak. Baik, terima kasih. Menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup K3LH dalam bidang komputer dan jaringan tentunya. Oke. Sebelum kita mengetahui tentang K3LH lebih jauh, ya, menurut kalian apa yang kalian ketahui berkenaan dengan K3LH? Ya, kemudian apa sih manfaat K3LH? Dan bagaimana jika K3LH itu tidak diterapkan? Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan. Mungkin itu, Pak. Belum kita lebih jauh lagi. K3LH itu kan untuk menjaga agar kita tetap selamat itu, Pak, ya. Betul Agar sekali. tidak terjadi kecelakaan ketika kita melakukan praktek. Iya, Pak, ya. Betul, bagus sekali. Ya. Tuh. Yang lain?
mungkin dari manfaatnya, terus bagaimana misalnya ketiga LH tidak diterapkan. Silakan Terjadi yang kecelakaan, Pak. ya gimana? Kecelakaan kerja. Ya kecelakaan Terjadi kerja. kecelakaan kerja. Oke, itu ya. Itu dari sebelum kita berlangkah lebih jauh mendalami tentang materi K3. Berarti K3 LH ini sangat penting ya bagi kita semua. Iya, Benar? Pak. Penting Iya, Pak. banget, Pak. Penting sekali, Pak. Iya. Penting sekali. Dan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kita dapat memahami prinsip dari K3LH, kemudian dapat memahami prosedur dari K3LH itu sendiri, khususnya dalam bidang komputer. Ya, khususnya dalam bidang komputer. Kemudian dapat mengimplementasikan prinsip K3LH itu ya dalam di lingkungan kerja yaitu bidang IT atau komputer. Apa itu K3LH? Ya tadi sudah disinggung ya di awal, merupakan aturan ya. Sebenarnya itu merupakan suatu aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Nah, itu. Jadi sebuah aturan-aturan. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Mas Doni ya, Mbak Thayyibah itu bahwa K3 itu sangat penting ya, maka kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di K3LH itu. Ya, bagaimana kita misalnya menggunakan komputer dengan baik ya supaya tadi tidak terjadi kecelakaan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Thayyibah. Oke, tujuannya ya ini menjaga kesehatan seseorang saat sudah melakukan kerja, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja, melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Ini tujuan dari K3LH. Menjamin keselamatan pekerja atau penggunaan lain yang berada di lingkungan kerja. Itu tujuan dari K3LH. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Ini manfaatnya menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Ini manfaat dari K3LH. Oleh karena itu makanya tadi disampaikan bahwa K3LH sangat penting untuk diterapkan, menjaga agar tubuh tetap sehat. Nah, baik itu tadi awal tentang K3LH. Hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok agar lebih paham lagi tentang K3LH khususnya di bidang komputer. Ya, di sini sudah ada tugas-tugas diskusi yang harus kalian lakukan. Ya, bagaimana penggunaan komputer dengan benar, ya, kemudian posisi komputer dengan benar bagaimana menurut K3LH. Silakan kalian sharing dengan teman-teman ya. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Oke. Kita bagi langsung saya bagi ya. Yang pertama kelompok pertama Mas Beni, Mbak Ani ya, kemudian Mas Amin sama Bu Era. Oke. Kita ketuanya Pak Mas Amin ya, siap Mas Amin? Siap Bapak, siap. Siap. Yang ke kelompok kedua. Kelompok kedua berarti yang belum tadi siapa saja yang belum? Pak Doni ya? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, siapa lagi yang belum dapat kelompok ini? Pak Mutar ya. Ya, itu kelompok kedua. Ya, yang belum itu ikuti kelompok kedua. Ketuanya Mas Doni ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya akan bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian kerjakan ya. Saya kopikan di chat. Oke, ya, untuk Pak, lembar kerja yang kelompok 1 dari chat. Ini yang kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan kerjakan, nanti saya cek ya. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2. Silakan untuk
Kerja itu bisa langsung dikerjakan bareng-bareng ya. Bisa dikerjakan bareng-bareng di situ, kalian isi ya di situ. Nanti saya cek. Kelompok 2. Oke. Ya, silakan diakses. Iya, Pak. Baik, Proses. untuk itu saya akhiri dulu ya. Nanti kita kembali lagi untuk membahas diskusi, tugas diskusi yang sudah saya berikan. Ya, tolong Iya, Pak. diisi. Baik. Oke, saya akhiri dulu. Nanti kita bertemu lagi ya. Iya, Pak. Oke. Berapa menit? Iya, Pak. Ya, Itu berapa menit? 15 menit saja, Pak. 15 menit gitu ya, cukup ya. Oke, Ya, Pak. nanti semuanya dari anggotanya ya, nanti yang menyimpulkan ketuanya. Jadi siap-siap untuk Mas Doni dan Mas Amin. Ya, Mas Amin kelompok 1 ya, persiapan nanti untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Mas Doni silakan untuk dipersiapkan juga ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Oke, sudah? Ya. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diisi diskusinya ya, saya cek sudah terisi semua. Di situ akan otomatis muncul siapa saja yang sudah aktif ya dalam mengisi sebagai penilaian saya di sini untuk per kelompoknya. Silakan ketua masing-masing kelompok 1 atau kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan dari diskusi yang tadi. Kelompok 2, Bapak. Silakan Mas Amin, saya persilakan kepada Mas Amin. Ya. Hasil diskusi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama posisi duduk yang benar pada saat kita menggunakan komputer, yaitu harus tegak. Yang kedua, bagaimana akibatnya jika kita melakukan posisi duduk yang tidak benar, itu bisa menyebabkan sakit punggung ya. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan dalam menggunakan komputer agar tidak terjadi risiko, kita harus memperhatikan kamera. Kemudian apa penyebab mata kita terasa sakit ketika melihat monitor, mungkin jarak pandang harus diperhatikan. Kemudian jangan lupa memakai pengaman seperti kacamata dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara agar mata kita tidak terasa sakit ketika melihat layar monitor, ya, sekali-sekali kita menggunakan pengaman itu tadi. Kemudian jangan kita sepaneng, sekali-sekali kita harus refreshing, istirahat sejenak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amin. Ya, bagus sekali ya. Coba kita bandingkan dengan kelompok yang pertama, Mas Doni, ketua. Oke, tadi sudah diskusi sama temannya kan? Oke, bisa saling mengisi ya tadi bersama-sama ya. Iya, Pak, bisa, Pak. Silakan Mas Doni bisa disampaikan hasil diskusinya. Untuk K3LH, Bapak. Untuk yang posisi duduk itu kita harus duduk dengan tegak. Duduknya harus dekat dengan keyboard, jadi tidak
terlalu ke depan. Terus atur posisi keyboardnya itu senyaman mungkin. Terus atur kemiringan dari keyboard juga diatur. Terus posisi monitor juga disesuaikan dengan posisi kepala. Terus ketika mengetik, taruh sumber ketikan di depan dan sejajar dengan monitor. Nah, terus yang kedua, Bapak, untuk menjaga kesehatan dengan mata di depan komputer itu kita dapat menggunakan mengatur kecerahan layar monitor, terus menggunakan screen protector, jadi pelindung layar agar kita tidak terpapar dari sinar ultraviolet, terus atur jarak pandang mata, terus kita harus beristirahatkan mata, jadi tidak boleh terlalu lama untuk melihat ke dalam layar monitor. Terus selain itu untuk menjaga kesehatan kita harus mengkonsumsi buah-buah dan sayur. Begitu Bapak. Wah, sangat lengkap sekali ya kelompok 1. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, presentasinya dari kelompok 1. Ya, itu benar semua. Oke, saya lengkapi ya yang sudah kalian sampaikan. Baik, saya akan melengkapi. Ya, ini prinsip-prinsip tadi yang sudah disampaikan oleh kalian adalah prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Ya, posisi duduk lah ini ya. Bagus tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, bagaimana ya kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Oke. Ya karena kalian kan hampir setiap hari pakai komputer, benar? Iya Pak, semenjak daring Pak. Oke, hampir setiap hari. Ya, ini harus benar-benar kalian terapkan supaya tadi untuk menjaga kesehatan yang tadi sudah disampaikan tujuan manfaat dari K3LH. Nyamankan pundak. Nah, ini harus diatur ya. Kalau tidak kalian jaga dari sekarang, maka akan terasa ketika kalian sudah tua nanti. Ya, akan terasa nanti ya. Kalau sudah memang sudah terbiasa, bisa kalian atur ya. Atur sandarannya, jaga agar paha tidak ya harus lurus rata ya. Kemudian layarnya ya posisinya ya, jaga agar keyboard juga sejajar biar enak ya. Itu istirahat juga ya, jangan lupa, jangan terus-terusan di depan komputer. Bagus ya. Nah, ini posisi tangan yang benar ya. Jangan miring. Nah, ya, Mas Amin ya. Oke, jangan miring kalau di keyboardnya ya. Oke. Siap Pak, siap Pak. Ya. Kemudian itu Pak Mutar ya, Pak Mutar. Hati-hati di depan komputer jaraknya. Iya Pak, sudah Pak. Jangan terlalu dekat ya. Iya Pak. Oke. Mbak Ika ya, itu keyboardnya posisinya juga mouse-nya ya harus lurus. Ya, harus lurus. Iya Pak. Contoh gambaran yang benar ya. Oke, baik. Nah, dari itu semua kita dapat simpulkan. Oke, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kalian? Mungkin dari kesimpulan bisa disampaikan tentang tujuan dan manfaatnya K3LH. Oke. Silakan sebelum saya simpulkan. Pak Muhtar, Pak. Iya, Silakan. Pak. Ya, Mungkin saya, Pak. Iya. Silakan. Misalnya ya, kalian tetap tangannya miring-miring seperti itu, posisi tidak duduk, mungkin dapat disimpulkan apa akibatnya dan bagaimana jika kita tidak melakukan hal ini. Silakan. Iya Pak, jika kita tidak melakukan K3LH pada posisi kita di depan komputer, mungkin akan lebih cepat Pak. Terus kemudian seperti yang Bapak terangkan tadi, itu resikonya nanti di masa yang akan datang itu akan terasa, akan terjadi kebungkukan misalnya Bapak ya. Itu kemudian kalau kita terlalu dekat dengan layar, ya tadi saya agak dekat dengan layar jadi matanya agak ini berat sekarang Pak. Itu kemudian kalau layar terlalu terang itu berpengaruh pada mata kita, nanti efeknya juga kita bisa pakai kacamata Pak. Itu ya Pak, itu Pak. Terus kemudian
posisi duduk ya, posisi duduk ini eh, biar kita lebih nyaman, kita posisi duduk yang tegak dan tidak membungkuk, tidak miring kiri dan miring kanan, dan posisi keyboard mouse juga dekat dengan jangkauan Bapak. Itu. Oke. Itu dari saya Pak. Ya, terima kasih Mas Muhtar. Wah, sangat bagus sekali ya. Terus bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada tambahan lagi yang lain? Mas Somari, mungkin ada tambahan? Yang belum aktif berbicara ini? Ayo, yang aktif juga. Silakan tambahan sedikit, 1 kata, 2 kata boleh, nggak harus banyak ya. Silakan ditambahi sedikit. Kalau misalnya ya tadi itu, ya sudah saya jelaskan tadi bagaimana posisi tangan kita di keyboard, bagaimana badan kita, ya. Yang belum aktif, silakan Pak Somari, mungkin ada tambahan sedikit 1 kata atau 2 kata, Mas Somari, ya silakan. Ini mau tanya Pak, ini mau. Oke. Katanya kalau misalkan Pak di depan komputer atau laptop itu standarnya 30 menit cuci mata ya gitu, cuci muka ya, supaya seger atau fresh selalu. Ya, benar sekali ya. Boleh. Kalian dengan mencuci mata ya supaya seger lagi, atau yang paling penting itu istirahat. Nah, ini yang paling penting adalah harus ada waktu istirahat. Ya, harus waktu istirahat. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Somari ya. Jadi boleh juga biar menjaga mata kalian dikasih pelindung di layarnya. Nah, anti radiasi ya, supaya kalian tidak terlalu mata kalian tidak terlalu dekat dengan cahayanya dari monitor. Itu ya. Mungkin ada yang lain yang belum aktif, silakan boleh menyimpulkan atau bertanya. Ya, tadi siapa lagi yang belum aktif ini? Saya Pak. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi saya rasa untuk pembelajaran K3LH di lingkungan sekolah menengah kejuruan ini sangat penting Bapak. Soalnya kita meskipun di jurusan teknik komputer itu keselamatan kerja tetap harus kita utamakan. Ya, yang telah dijelaskan oleh Pak Fauzan tadi, dari penggunaan komputer atau memperlakukan peralatan komputer itu sendiri, bagaimana semuanya sudah diterangkan tadi. Jadi saya rasa untuk memperlakukan pekerjaan kita itu harus safety, gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus ya. Terima kasih. Oke, saya beri poin plus yang bagi yang aktif ya. Bagi yang belum aktif, ini pertemuan lagi saya harap untuk lebih aktif lagi ya, biar supaya kalian bisa memahami lagi lebih dalam ya tentang mata pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke. Iya Bapak. Oke, ada tambahan lagi? Oke. Baik. Oke, sebelum diakhiri ya, sudah saya sediakan tugas untuk kalian ya. Sudah saya sediakan tugas di Google Classroom. Ya, sudah masuk Classroom semua kan? Ya, di situ sudah ada tugas untuk kegiatan kita kali ini ya. Silakan kalian kerjakan di situ, kemudian kalian kumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai terlambat. Ingat ya, jangan sampai terlambat. Ya. Oke, di situ juga ada tugas praktikum ya di sana dan LKPD yang sudah saya siapkan. Ya. Silakan kalian isi baik-baik. Ya, waktunya 1 kali 24 jam. Jadi besok harus sudah terkumpulkan. Ya, di Google Classroom yang kalian miliki di sana. Ya, sudah ada di situ tugas-tugasnya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai komputer ya, hardware, software ya, dan firmware dan serta komponen-komponen lainnya. Kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana cara merakit komputer. Nah, kalau kita sudah paham K3LH, pasti kita ketika merakit komputer kita akan lebih hati-hati. Ya, boleh jadi tanya, Pak? Iya, silakan. Nanti tugasnya bagaimana, Pak? Di-share di Google Classroom atau gimana? Ya, sudah ada di Google Classroom tugas-tugasnya, sudah ada. Kalian coba buka di sana ya. Tinggal dibuka saja, kemudian diklik tugasnya. Di situ sudah ada form ya. Jadi tugasnya berupa Google Form. Iya, Pak. Di situ ada tugas praktek ya, dan ada
tugas pengetahuannya. Kalian isi, kemudian tinggal kalian kirim. Baik, Pak. Oke. Ada yang belum paham tentang tugasnya? Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah ya. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan supaya kita bisa bertatap muka lagi, ya. Karena sehat itu sangat penting sekali. Ya, kalau sudah sakit maka kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas. Kita tidak bisa belajar lagi bersama, ya. Ya, Maka Pak. oleh karena itu jagalah kesehatan. Jangan lupa kalau keluar untuk senantiasa memakai masker, jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan, ya, baik mau melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu, jangan lupa bercuci tangan, gitu ya. Dan juga Ya, jangan lupa Pak. untuk menjaga jarak supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan dengan yang lain, Iya, Pak. ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita akhiri, jangan selalu semangat ya. Ya, Pak. Siapa? Pak. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Silakan Mas Beni. Baik Pak, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita di kesempatan pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Guru bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih semua anak-anakku Terima kasih, ya. Bapak. Salam kepada orang tuanya ya. Salam di situ Ya, ya. Oke. Iya, Pak. Maaf, Ya, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga meskipun dalam daring ini pelajaran kita kali ini bisa diterapkan dengan baik. Amin. Amin, amin, Pak, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Baik, Pak Pausan. Saya kira mantap apa yang disampaikan. Sesuai dengan skenario yang telah diatur, jadi ada asinkron dan ada sinkronnya, ya. Oke, mohon maaf, tadi saya mengecilkan di kelas sebelah. Ya, jadi Pak Posan tadi sudah membawakan materi, mengajar di depan kelas, di depan kita semua ini. Jadi siswanya itu bukan 8 ya, ada 10 orang. Oh. Ya. Ya, ini kita juga siswa ini. Dan Pak Posan juga, Pak Guru juga harus menyapa-nyapa nih kita ini yang ada siswa senior ini yang 2 orang. Saya kira pengawas. Senior sekali, Pak. Jadi kita semua ini siswa di dalam kelasnya Pak Doni, siswa di dalam kelasnya Pak Pausan. Ya, itu komentarnya tadi sudah interaktif sekali dan saya kira terwakili semua yang ada. Jangan lupa videonya nanti Pak diedit keterwakilan dari komponen-komponen yang sudah disampaikan tadi. Oke, saya kira begitu. Mungkin Pak Takbir, kalau Pak Takbir monitor dan ada yang ingin disampaikan, langsung saja karena ini Pak Takbir juga lagi rapat, ya, masih rapat di SMK Negeri 2. Yes. Ya, atau ada yang mau disampaikan Pak Takbir? Ya, silakan. Ya, jadi makasih Pak. Mungkin singkat saja untuk menyingkat waktu. Barangkali ini yang perlu juga tadi ini rencana tindak lanjut atau kelanjutan dari materi. Jadi akhir itu harus disampaikan materi kelanjutan daripada materi ini yang akan dibawakan untuk minggu depannya. Itu barangkali singkat dari saya Pak. Makasih. Oke Pak, ya jadi ya kira-kira untuk mempersiapkan siswa kita pada pertemuan berikutnya kita menyampaikan topik yang akan kita bawakan nanti di minggu depan. Saya kira itu tadi dari Pak Takbir. Baik, itu Pak Pausan. Ada teman yang mau mengomentari? 1 orang saja. Mungkin dari supervisor. Ya, silakan Pak Supervisor. Pak Beni. Jadi, Terima kasih Pak.
dari keseluruhan dari pelaksanaan pembelajaran sinkron tadi yang dilakukan Pak Fauzan sudah terwakili semuanya dari sesuai rancangan, Pak. Jadi kegiatan sinkron dan asinkron terus kolaborasi dengan siswa sudah sangat atraktif, ya. Jadi semuanya sudah terwakili kalau menurut saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Beni. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu ke kita akan masuk ke pelajaran yang lain ya, karena ini kita sudah masuk jam ke-6. Ya, mata pelajaran ketiga silakan. Ya, monggo yang mau mempresentasikan. Pak Somari, Pak Mukhtar Latif, monggo. Somari napa Pak Beni dulu. Beni, Pak Beni. Monggo Pak Beni. Ya. Pak Ben. Angkat tangan. Waduh ini loh Pak Ben. Oke, silakan Pak Beni. Iya, Pak Beni ya? Ya, Pak Beni, Pak. Ayo Pak Beni, semangat. Ibu-ibu dulu, Pak. Sudah bapak-bapak 2 kali. Ibu dulu. Nah, kira sudah mau mulai tadi. Iya, tak kira ya sampai mulai. Ibunya penutup aja. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibunya besok aja. Mungkin Bu Ani. Enggak, ini kayak Pak Beni wis siap kayak gitu. Iya, itu. Ganti. Pak Ben sudah siap kok, Iya, Pak. persiapan. Kameranya sudah siap. Iya, biar disiapkan dulu aja, Bu. Baik, mempersiapkan.